Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah Ustadz Ustadzah, ikhwan akhwat fiddin yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur kita malam ini kita bisa berjumpa lewat Zoom meeting ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini ada di ruang Zoom ini sehat semua selalu ya, dimudahkan semua urusannya dan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita ya pukul 20:39 kalau di Wita, di WIB mungkin masih 19:39, tapi kalau ada yang dari Papua itu sudah malam ya. Tapi memang waktu ini kita pilih nanti juga waktu kuliah kurang lebih waktu ini karena ini secara umum ini adalah waktu-waktu kita yang memang lebih longgar dibandingkan dengan yang lain. Sebab kita tahu di sini orang-orang sibuk semua, ya Ustadz Ustadzah, para guru, para dai, ya, yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan dakwahnya mungkin juga. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan ya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri kita, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu, terus belajar. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma keluarga, sholli. sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insya Allah telah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dikumpulkan kembali di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, akhwat, ustadz, ustazah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana agenda yang kita sampaikan bahwa malam ini adalah sosialisasi program kuliah AILA 2025-2026. Ini adalah sosialisasi yang kedua atau ketiga tepatnya. Sebelumnya kami sudah sosialisasi terkait dengan yang S1, khusus S1, kemudian khusus S2 juga sudah kita sosialisasikan. Tapi mungkin sebelumnya ada yang belum sempat ikut dan mungkin ada info-info terbaru juga yang ingin kami sampaikan ya. Nah, kami izin untuk kemudian kembali melaksanakan program sosialisasi ini ya. Izin saya share screen dulu ya. Terlihat ya. Ya, jelas. Slide-nya bisa terbaca ya. Ya, bisa. Ya baik, saya izin sambil minum ya karena lagi batuk. Baik, ikhwan wal akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin izin saya memperkenalkan diri dulu ya. Karena sebagian mungkin sudah ada yang kenal, ya ada sahabat-sahabat saya juga di sini, ada senior-senior saya juga mungkin ya. Tapi mungkin sebagian ada yang belum kenal. Nah,
Nama saya adalah Agus Salam, itu nama yang sesuai dengan KTP-nya ya. Tapi biasa dipanggil bukan Agus, tapi dipanggil Aslam karena Agus sudah terlalu banyak katanya di Indonesia, Pak. Ya. Nah, jadi dipanggil Aslam. Jadi kalau mungkin di sebagian pamflet tak tulis Aslam, nah itu saya. Sama itu ya Agus Salam. Nah, saya mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang saya lihat tadi sama-sama alumni standarisasi Dai MUI ya, Komisi Dakwah MUI Pusat. Nah, saya di angkatan ke-19. Nah, jadi kalau ada yang di angkatan 19, nanti itu sama-sama ya dengan saya ya. Mungkin ada yang beda angkatan, tapi waktu tahun lalu wisuda di Jakarta juga kita sama-sama. Karena waktu wisudanya juga digabung waktu itu beberapa angkatan. Nah, kemudian sekilas ya saya memperkenalkan kembali kuliah AILA adalah program perkuliahan Islam berbasis online yang diselenggarakan oleh Aslam Islamic Learning Academy AILA, sebuah lembaga pendidikan Islam yang menghadirkan pembelajaran yang ilmiah, fleksibel, dan terjangkau. Kuliah AILA dirancang khusus untuk para profesional, asatidz, guru, dai, dan siapa saja yang ingin memperdalam ilmu keislaman secara sistematis tanpa terkendala waktu dan tempat. Nah, kita mengetahui bahwa saat ini media online itu tidak bisa kita hindari lagi. Bahkan justru kita memandang dia adalah satu alternatif bagi kita yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita. Dan memang ya jenjang pendidikan itu bertingkat-tingkat. Nah, untuk pendidikan tinggi yang paling cocok sebenarnya dengan sistem pendidikan online ini. Kalau dulu kita mengalami problematika ketika anak-anak SD, SMP, bahkan SMA, online susah. Nah, tapi yang kuliah, ya, para profesional, mereka yang sudah aktif dalam kegiatan kegiatan dakwah, ya, justru yang ini yang cocok ya dengan sistem online ini. Nah, dan ini ya kalau kita katakan hikmah kemarin pada masa pandemi juga, ya, sistem online itu semakin dimudahkan. Dan saat ini itu berbagai macam jenis pelatihan, berbagai macam jenis ya keahlian-keahlian, kemampuan-kemampuan itu ada kursusnya di media online. Nah, Aila coba ikut ambil bagian di dalam bidang studi Islam dan ingin memberi kesempatan kepada teman-teman khususnya para ustadz, para dai, para guru yang selama ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pondoknya, dengan kegiatan-kegiatan dakwahnya, dengan kegiatan-kegiatan sekolahnya, ya. Nah, kita coba memberikan alternatif, ya, untuk itu dengan satu sistem yang fleksibel dan kita upayakan juga semaksimal mungkin dengan biaya yang terjangkau. Nah, program kuliah AILA ini disusun ke dalam 3 jenjang, ya. Ada yang kita sebut dengan Dirosat I'dadiyah, ini selevel diploma atau diploma 2. Kemudian ada Dirosat Ula, ini adalah jenjang S1, jenjang sarjana. Dan yang ketiga adalah Dirosat Saniyah, ya, jenjang S2, ya, atau jenjang magister. Nah, dan ini alhamdulillah kita semua sudah ada programnya dan siap kita jalankan semua di tahun ini. Yang pertama program Dirosat I'dadiyah, ya. Nah, ini ada 3, tetapi malam ini tidak kita bahas secara lengkap. Ada yang kita sebut dengan I'dadul Ilmi, kelas dasar-dasar ilmu Islam. Ini yang sudah berjalan sejak tahun 2023 ya. Nah, kelas Dirosat I'dadiyah ini ada 8 paket materi ya, akidah, fikih, adab, akhlak, ya tajwid, bahasa Arab, usul fikih, mustalahul hadits dan juga ulumul Quran. Nah, itu sudah berjalan I'dadul Ilmi ini. Yang kedua I'dadul Lughawi ini dalam tahap persiapan kelas bahasa Arab ya, belum kita buka tapi insya Allah nanti segera kita launching. Dan yang baru kita buka ini nanti akan kita jelaskan juga adalah I'dadud Duat, kelas persiapan dai
membahas tentang ilmu-ilmu dakwah. Dasar ada 3 hal ini. Nah, ini program Dirasat Idadiyah. Nah, kita masuk ke jenjang yang kedua, yakni program Dirasat Ula. Ya, program Dirasat Ula, ya, yakni, nah, ini kita sampaikan dulu deskripsinya. Program Dirasat Ula merupakan perkuliahan pada jenjang atas satu atau sarjana. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah terdaftar di PD Dikti dan telah terakreditasi oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selain mendapatkan materi kuliah di Dirasat Islamiyah atau studi Islam, mahasiswa juga akan mendapatkan mata kuliah sesuai dengan program studi yang dipilih. Pada program ini, mahasiswa selain mendapat sertifikat kompetensi dan gelar non-akademik, mereka juga akan mendapatkan ijazah formal S1 dan gelar akademik atau gelar sarjana sesuai dengan program studi yang dipilih. Nah, kalau di Dirasat Ula ini kita bekerja sama. Jadi AILA sebagai sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan bekerja sama dengan kampus, ya. Nanti ada beberapa kampus yang kita sebutkan, ya. Sehingga apa? Lulusan di Dirasat Ula ini secara legal mereka mendapatkan gelar sarjana juga, ya. Nah, yang tentu saja sudah kita pilih sudah terakreditasi. Nah, ini salah satunya yang ada gambar di samping saya MOU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Farabi di Pangandaran, ya. Baik. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ya program studi sekaligus kampus mitra kerjasama kita, ya. Yang pertama ada 8 tahun lalu, ya. Itu kita baru buka 3 program studi saja. Saat ini ada 8, ya. Manajemen Pendidikan Islam, ini SPD, ya, kampus mitranya Stitno Al-Farabi Pangandaran dengan akreditasi baik sekali, ya. Kemudian Pendidikan Islam Anak Usia Dini, gelarnya SPD juga Stitno Al-Farabi Pangandaran. Kemudian Pendidikan Agama Islam, ya, SPD juga, ya, At-Taqwa Bandung, ya. PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan Siti Muhammad Mardiana Kabupaten Tangerang, ini juga akreditasinya baik. Kemudian nanti bisa dilihat, ya, saya baca cepat saja. Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah, nah, gelarnya SE, Hukum Keluarga Islam itu SH, dan Komunikasi dan Penyiaran Islam ESOS, ya. KPI ini adalah basisnya di ilmu dakwah atau fakultas dakwah sebenarnya dengan STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya. Ini 8 program studi nanti yang bisa dipilih bagi teman-teman yang mengikuti S1 ini. Nah, di sini ada keterangan lulusan S1 kuliah AILA selain mendapatkan gelar akademik atau sarjana, mereka juga akan mendapatkan gelar non-akademik, yakni Certified in Islamic Studies. Kecuali pada program studi KPI, gelar non-akademiknya adalah Certified Dai Profesional. Nah, jadi sebagai sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan, ya, sebagai pengakuan kompetensi, nanti AILA juga memberikan sertifikat kompetensi, ya, sebagai pendamping ijazah sarjana yang didapatkan oleh teman-teman, ya. Itu program studinya. Nah, kemudian kita lanjut, ya. Sistem pembelajarannya. Perkuliahan melalui jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dengan masa studi 2 tahun untuk RPL 2 tahun dan 1 tahun untuk RPL 1 tahun. Jadi saat ini itu sejak 2021 itu sudah ada peraturan menteri tentang rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu? Secara singkat kita jelaskan adalah satu sistem perkuliahan bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja atau pengalaman kuliah sebelumnya, baik yang formal maupun non-formal, maka bisa mengambil RPL sehingga mereka bisa dibebaskan pada sebagian SKS, ya, sehingga mereka tidak perlu mengulang mulai awal lagi. Contoh, dia sudah pengalaman menjadi guru lama tapi belum S1.
ya. Nah, kalau dia nanti ingin kuliah, bisa dia percepatan dengan rekognisi pembelajaran lampau. Atau dia lulusan Ma'had Ali, ya, Ma'had Ali pesantren tingkat perguruan tinggi, tapi itu kan non formal. Bisa dia kemudian kuliah dengan waktu singkat. Atau bahkan teman-teman banyak, misalnya ada yang tahun-tahun sebelumnya, ada yang lulusan Yaman, ya, kemudian sudah S1 tapi sifatnya Ma'had Ali di sana non formal, bisa juga. Atau dulu pernah kuliah tapi sampai semester 6 putus, ya. Nah, itu bisa juga mengambil rekognisi pembelajaran lampau. Nah, pilihannya itu ada dua, ada program yang 2 tahun, ada program yang 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua, sistem pembelajarannya online melalui live interaktif Zoom meeting. Dan semua materi tersedia rekamannya sehingga mahasiswa yang berhalangan hadir tetap bisa menyimak rekaman dan tidak ketinggalan materi. Nah, ini salah satu, ya, bentuk kemudahan sistem online ini. Kita mudah untuk menyediakan rekamannya tanpa membutuhkan alat yang canggih. Lewat HP pun nanti kita bisa menyimak rekamannya, ya. Sehingga seandainya kita pun berhalangan, ya, karena pasti ada satu dua keadaan yang menyebabkan kita berhalangan, kita bisa menyimak rekamannya dan semua nanti insya Allah tersedia PDF-nya. Kemudian, ya, jadwal pembelajaran 4 kali pertemuan dalam sepekan. Untuk S1 itu jadwalnya 4 kali di dalam sepekan antara Senin sampai Jumat. Nah, ya, Senin sampai Jumat itu kan 5 malam tuh. Nah, berarti ada satunya yang kosong. Kita upayakan Senin sampai Jumat, tidak pakai akhir pekan. Ya, pekan nanti kegiatan yang lain, kecuali memang mendesak mungkin, ya. Dan dilaksanakan malam hari pada Isya 19.30 WIB atau 20.30 WITA atau 21.30 WIT waktu Indonesia Timur. Nah, ini yang kita anggap jalan tengah, ya. Kenapa? Karena kalau terlalu cepat, teman-teman Ba'da Maghrib masih banyak yang mengajak, banyak mengisi pengajian, termasuk saya juga mengisi pengajian, ya. Nah, kalau terlalu malam juga kasihan yang Indonesia Timur. Nah, kita ambil jalan tengah dan 1 malam itu hanya satu pertemuan saja. Jadi kurang lebih 90 menit, ya. 60 sampai 90 menit lah. Jadi kalau Wita jadi patokan 20-30 itu 22 sudah selesai, ya. Nah, jadi itu pembelajarannya begitu. Nah, kemudian ini juga yang banyak ditanyakan, saya cepat saja di biaya. Nah, untuk S1 program 2 tahun, ya. Nah, ini pendaftaran 500.000 per kuliah. Per kuliah itu semacam uang pangkal. Biasa kalau masuk ini kita tekan hanya 400.000 saja, ya. SPP per bulan selama 24 bulan. 400.000 juga per bulan. Tapi bukan selama 4 tahun, tapi selama 2 tahun saja. Nah, kemudian nanti ada uji komprehensif, seminar proposal, seminar hasil, munakosah, ya. Itu masing-masing 500.000, ini disubsidi sehingga murah biayanya. Kemudian yudisium, ya, 1 juta, dan kemudian ijazah dan sertifikat kompetensi itu saat kelulusan nanti 2 juta. Nah, dari biaya ini ada keterangannya, yang dibayarkan per bulan hanya SPP. Sedangkan yang lain hanya masing-masing 1 kali selama kuliah, ya. Jadi kuliah ini cuma sekali, uji komprehensif itu cuma sekali, ya. Yang tiap bulan cuma SPP. SPP bisa dibayarkan per semester di awal semester. Jika dibayarkan per semester maka biayanya 2.400.000 selama 4 semester. Nah, kuliah itu memang biasanya dibayarkannya itu per semester. Kalau per semester itu 2.400.000. Tapi kita buat kebijakan boleh untuk bulanan. Kalau teman-teman mungkin yang kesulitan sekaligus, sehingga anggap saja itu dicicil, ya. Itu boleh. Tapi kalau ingin langsung 6 bulan itu juga lebih bagus. Kelebihannya, kalau di awal dibayar 6 bulan langsung, itu NIM-nya, nomor induk mahasiswanya, langsung bisa diproses, ya, dan bisa muncul di PD Dikti. Nah, biaya total keseluruhan bisa, ya, biaya sampai lulus, ya, adalah
15.500.000. Ini kita terbuka biaya semua. Kami tidak seperti sebagian yang kemudian banyak biaya-biaya yang dirahasiakan, ya. Nah, kita tidak ingin itu. Jadi teman-teman lihat semuanya, gambarannya begini. Apakah ada biaya lain? Kalau biaya pendidikan tidak ada, kecuali biaya yang sifatnya itu adalah pribadi. Itu tidak wajib. Misalnya ada buku yang direkomendasikan, teman-teman pengen beli. Nah, itu tidak termasuk di sini. Tapi buku juga tidak kita wajibkan. Atau nanti cetak skripsi ya. Nah, itu kan teman-teman yang mencetak. Kalaupun nanti minta dicetakkan di sini, nah itu ada biayanya. Tapi itu kan bukan bagian ini. Atau nanti ada alma mater itu teman-teman membeli. Yang itu dimiliki oleh teman-teman, bukan biaya pendidikan. Hanya itu saja yang lainnya, ya. Tapi tidak ada lagi biaya UTS, biaya UAS, biaya apa nggak ada. Semua ini ya mungkin bisa ditanya nanti ke teman-teman. Ada sebagian yang sudah mengikuti program ini juga, ya. Ada di sini nanti bisa mungkin testimoninya juga nanti. Nah, ini untuk yang 2 tahun ya. Bayangkan 15.500 hanya apa di 2 tahun. Ini kalau dibandingkan dengan kuliah 4 tahun, ini sangat murah sekali. Waktu juga lebih hemat. Nah, kemudian yang 1 tahun. Nah, yang 1 tahun waktunya lebih singkat, tapi biayanya agak lebih mahal, ya. Nah, tapi tetap lebih murah dibanding dengan waktu yang kita habiskan. Nah, ini biaya yang 1 tahun, biaya pendaftaran sama 500 per kuliah. Ya, ini 1 juta. Kemudian SPP per bulan 800.000 sebenarnya sama saja karena hanya diselesaikan 12 bulan. Kalau tadi 400 itu 24 bulan. Ya. Uji komprehensif seminar proposal seminar hasil 750, munakosah 2 juta, 1 juta, yudisium ini biaya kelulusan dan ijazah sertifikat masing-masing 2 juta. Ya. Jadi sama ya, yang bulanan hanya SPP, ya SPP bisa dibayarkan bulanan, bisa juga per semester. Kalau per semesternya 4.800.000 selama 2 semester saja berarti karena 1 tahun. Biaya total keseluruhan sampai lulus adalah 18.350.000 ya. Nah, ini terbuka kita semua biayanya supaya kemudian teman-teman memahami ya. 1 tahun ya. Nah, nanti ada 1 tahun kita sudah meluluskan 2 angkatan ini ya. Ini angkatan ketiga nanti. Tahun depan teman-teman kalau ini masuk nanti angkatan keempat ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya juga mata kuliahnya. Nah, mata kuliah kita ada yang kita sebut dengan mata kuliah di Keusat Islamiyah. Ada 8 mata kuliah. Akidah, fikih, akhlak, tajwid, bahasa Arab, usul fikih, mustalahul hadis, dan ulumul Quran. Ya. Ini didapatkan ya oleh yang di Keusat Idadiyah juga atau yang S1 juga dapat ini. Nah, mata kuliah di Keusat Islamiyah untuk semua program studi kecuali ilmu dakwah ya yang memiliki kurikulum khusus. Jadi mau pendidikan agama Islam, mau manajemen pendidikan Islam, mau hukum keluarga Islam, mau ekonomi syariah, semua akan dapat mata kuliah ini nanti, ya, mata kuliah ini. Nah, kemudian, nah panduan kitabnya kita ambil dari Jami'ah Shafa ya. Nanti ada kitab mukorarnya, panduan-panduannya, nanti PDF akan kita bagikan gratis PDF-nya. Kalau buku cetaknya mau dibeli monggo ya, tapi tidak wajib PDF-nya kita bagikan. Nah, selain mata kuliah di Ustadz Islamiyah, untuk ilmu tarbiyah yang lingkupnya adalah ilmu pendidikan, manajemen pendidikan Islam anak usia dini, PAI, PGMI, dan BKPI, program studinya itu ada 5, itu mereka nanti dapat 8 mata kuliah ini. Ya, pengantar ilmu tarbiyah, tafsir dan hadis tarbawi, lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan nasional, administrasi perangkat pembelajaran, dan seterusnya bisa disimak ya. Nah, ini diikuti oleh semua program studi dalam lingkup ilmu tarbiyah, MPI, PIAUD, PAI, PGMI, dan BKPI. Tapi HKI tidak dapat ini karena dia jurusan syariah hukum Islam. Ekonomi syariah juga nggak dapat ini, ilmu dakwah juga nggak dapat ini. 9 mata kuliah tersebut merupakan 9 mata kuliah pilihan
yang sangat penting untuk menunjang kompetensi mahasiswa. Ini sengaja kita pilih karena paling tidak kalau dia sarjana pendidikan Islam, pengetahuan-pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar yang harus dia miliki. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kalau mata kuliah pilihan program studi ini disesuaikan. Nah, ini ada tiga. Ini masing-masing MPI ada, PIAUD ada, PAI ada, PGMI ada, BKPI ada. Nah, ini masing-masing. Pengantar ilmu manajemen ini didapatkan oleh MPI saja. Manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Manajemen lembaga pendidikan Islam ini hanya untuk yang program studi MPI ya. Kemudian PIAUD ya. Nah, metode pembelajaran PAUD, manajemen lembaga PAUD, ini masing-masing ini ada, masing-masing tiga. Jadi kalau kita total ini 8 mata kuliah, ini 9, berarti 17, ini 3 ya, 3. Berarti ada 20 mata kuliah. 20 mata kuliah. Nah, kalau dibagi semester itu kan 4 semester tadi. Jadi sekitar 5 mata kuliah per semesternya ya. Nah, jadi 5 mata kuliah per semester itu ya 5 sampai 6 nanti. Tapi teman-teman bahwa satu semester itu nggak langsung 6 mata kuliah kita pelajari. Jadi satu semester itu kita bagi menjadi 2 termin. Termin satu itu 3 bulan, termin 2 3 bulan. Jadi termin satu kita fokus ke 3 mata kuliah dulu. Habis itu selesai ujian, 3 bulan berikutnya termin kedua baru 3 mata kuliah lagi. Supaya apa? Supaya teman-teman fokus. Karena kalau langsung 6 mata kuliah ya, itu bisa Senin sampai Sabtu kan panjang nanti. Susah teman-teman. Nah, lebih baik kita tiga-tiga. Tapi ini strategi saja. Tapi intinya dalam satu semester itu 5 sampai 6 mata kuliah. Tapi belajarnya tiga-tiga ya. Itu lebih mudah ya. Nah, ini kalau yang ilmu syariah. Nah, ya di sini ada yang sudah daftar ambil HKI ya atau ekonomi syariah. Ini program apa pilihan mata kuliahnya. Selain dapat yang 8 tadi di Ustadz Islamiyah tadi, ya, yang 8 mata kuliah tadi, mereka juga dapat mata kuliah ini, ya. Prodi HK ini mulai pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Islam, qawaid fiqhiyah, ada hukum perdata, hukum pidana, hukum acara peradilan agama dan seterusnya. Begitu juga ini pengantar ilmu ekonomi dan bisnis, fikih muamalat dan seterusnya, ya. Nah, nanti bisa dibaca. Sama ini juga kemudian program 2 tahun. Nah, kalau yang mendaftar dalam program RPL 1 tahun, berarti dia mendapatkan sebagian dari mata kuliah ini, enggak semuanya. Ya. Jadi kalau 20 mata kuliah tadi sekitar 10 mata kuliah yang dia dapatkan. Nah, baik ya. Itu ilmu syariah. Nanti ilmu dakwah khusus kita jelaskan. Kita ada ilmu tarbiyah 5 program studi, ilmu syariah ini 2, prodi HKI, dan prodi ekonomi syariah. Sekarang saya masuk ya, kalau ada pertanyaan dicatat saja atau di kolom chat juga boleh. Nanti kita bahas di sesi akhir. Nah, yang ketiga adalah program Dirosat Saniyah atau S2. Nah, S2 ya, program Dirosat Saniyah ini menghadirkan program lanjutan pasca sarjana atau S2 yang dirancang untuk melahirkan akademisi, praktisi, dan pendidik Islam yang unggul secara keilmuan dan profesional. Nah, terdapat 2 jalur program yang ditawarkan. Ini yang belum kami sosialisasikan sebelumnya. Ada Magister Pendidikan Agama Islam S2 PAI, jalur akademik formal, ini dapat dapat gelar MPD nanti. Ada yang S2 Takhusus Tarbiyah Islamiyah, jalur gelar non akademik, tidak mendapatkan gelar S2 tapi mendapatkan ilmunya. Nah, karena nanti kan ada masing-masing ada kebutuhan. Nah, kita bahas dulu S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Program ini ditujukan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam kajian pendidikan Islam secara intensif, sekaligus memperoleh gelar akademik Magister Pendidikan (MPD) secara resmi
dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra yang terdaftar di PD Dikti dan terakreditasi oleh BAN-PT. Nah, ini ketentuannya lulus dengan ijazah S2 yang resmi legal dan diakui pemerintah, bekerja sama dengan STAI Sabili Bandung ya, akreditasi B. Jadi ijazah S2-nya dari sini nanti diperkuat dengan sertifikat kompetensi dan juga gelar non akademik, Certified Master in Islamic Studies ya. Jadi ada pendampingnya, cocok bagi pendidik, pengelola lembaga, dai dan aparatur sipil negara yang ingin melanjutkan studi tanpa meninggalkan profesinya. Ini S2 program studi PAI gelarnya MPD. Nah, sistem pembelajaran ya. Nah, ini tersedia dua jalur, yaitu reguler dengan masa studi 2 tahun, PL dengan masa studi 1 tahun. Sama kayak tadi. Nah, kalau S2 ini, karena mata kuliahnya tidak sebanyak yang S1, maka pembelajarannya hanya 2 kali pertemuan saja dalam sepekan, antara Senin sampai Jumat juga nanti di jadwal ya. Sama kayak tadi. Nah, sekarang S2 khusus Tarbiyah Islamiyah. Program ini diperuntukkan bagi lulusan S1 yang ingin memperdalam kajian pendidikan agama Islam secara intensif namun tidak membutuhkan ijazah formal dan gelar. Ya, nah, mungkin mereka ada lulus S1 tapi pengen ilmu saja. Ya, tidak usahlah gelar MPD-nya. Atau mereka sudah MPD, ya, tapi ingin mendapatkan ilmunya, nah, boleh gabung di program yang ini. Ya, cocok bagi ustadz, guru, dai, aktivis dakwah yang ingin meningkatkan kompetensi akademik secara mendalam dan sistematis. Fokus pada penguatan keilmuan pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, sama mendapatkan gelar non-akademik juga, tapi tidak dapat gelar akademik tadi. Materi berbasis kurikulum perguruan tinggi Islam, namun tanpa tuntutan administratif akademik yang kompleks, ya, karena dia tidak ya terdaftar di S2 yang formal, ya. Tapi syarat mendaftar ini harus sudah lulus S1 ya minimal. Kalau S2 ikut lagi boleh ya. Nah, kemudian ini mata kuliahnya ya. Nah, mungkin ada revisi dari yang sebelumnya. Semester satu itu satu semester itu 4 mata kuliah. Manhaj Tarbiyah Al-Islamiyah, studi tafsir dan hadis Tarbawi. Ini 3 bulan pertama kita fokus bahas ini. 3 bulan kedua Islamic Worldview dan sejarah peradaban Islam. Semester 2 silsilah Tarbiyah Islamiyah ini kurikulum pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, Turuq at-Tadris an-Nabawi, metode pendidikan Nabi, dan yang keempat adalah studi literatur pendidikan Islam. Nah, kemudian semester 3 metodologi penelitian pendidikan, yang kedua entrepreneurship pendidikan, ya, di semester 3 di termin keduanya pengembangan pelajaran PAI, yang keempat menyusun proposal penelitian, persiapan tesis sudah. Nah, di semester 4 fokus ujian komprehensif dan juga kemudian tesis. Nah, ini penjelasannya untuk program S2 Takhusus Tarbiyah Islamiyah dengan masa studi 1 tahun hanya mengikuti materi semester 1 dan semester 2. Jadi, kalau yang terkhusus Tarbiyah Islamiyah dapatnya semester 1 dan semester 2 saja. Ya, tidak mendapatkan semester 3 ini karena ini persiapan tesis. Ya. Nah, kalau ada yang ngambil RPL, dia pengen cepat 1 tahun karena sudah pengalaman juga. Nah, dia langsung masuk di semester 3. Ya, justru tidak dapat materi ini. Ya. Nah, apakah boleh ada yang bertanya kemarin Ustaz, saya di semester 3 RPL ingin 1 tahun tapi ingin juga dapat materi ini. Selama jadwalnya tidak bentrokan, boleh masuk kelasnya, ya, untuk menambah ilmu, ya. Wajibnya ini dia. Tapi kalau beda kelas, kebetulan harinya beda, ingin mendapatkan, boleh. Misalnya ini kan 2 kali pertemuan, ini 2 kali pertemuan sepekan, cukup dia. Mau mau ikut silahkan. Tapi yang wajibnya, kalau dia RPL, langsung masuk di semester 3. Itu untuk yang S2. Nah, ini untuk biaya ya. Biaya, ini yang S2 reguler, ini kita tekan juga. Insya Allah untuk ukuran S2 ini sudah sangat murah sekali.
SPP 750.000 ya kali 24 bulan ya. Nah, bisa dilihat nanti per kuliah ya, sebelum kuliah totalnya 24.750. Kalau yang RPL yang 1 tahun, nah ini rincian totalnya 26 juta. Nanti bedanya itu di SPP dia 1.500.000 kali 12 bulan. Sama per kuliahnya 2,5 juta, pendaftarannya 750.000. Ini yang S2 Pendidikan Agama Islam yang gelarnya MPD tadi. Nah, kalau yang tak khusus, nah, biayanya sangat murah karena sifatnya non formal ya. S2 tak khusus itu pendaftaran 150.000 saja, SPP 150.000 kali 12 bulan, nah, dan nanti sertifikat kompetensi dan gelar non akademik 350.000. Ini hanya mendapatkan itu, tidak mendapatkan gelar MPD tadi. Totalnya 2.300.000. Nah, yang penting ilmunya kita dapat ya. Nah, ini untuk biaya S2-nya. Nah, sekarang saya masuk ke program khusus. Nah, ini yang belum kami sosialisasikan sebelumnya, kuliah ilmu dakwah. Nah, sebelumnya kami melaksanakan pelatihan dai dan manajemen dakwah ya. Sudah 5 angkatan. Nah, program itu kemudian kami kembangkan menjadi kuliah ilmu dakwah dengan masa studi 1 tahun. Nah, ini deskripsinya, kuliah dakwah adalah program perkuliahan yang dirancang khusus untuk para dai dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kompetensi dakwah mereka di era modern. Tersedia jalur formal terintegrasi melalui kuliah profesi dai dengan sistem RPL, ya, memungkinkan penyelesaian studi S1 hanya dalam waktu 1 tahun. Program ini cocok untuk semua jenjang, latar belakang dari pemula hingga yang sudah sarjana. Makanya kita bagi ke dalam 3 bagian. Ada nanti kelas I'dadud Doat, ini kelas persiapan dai yang bagi yang pemula. Ada kuliah profesi dai S1, ya, komunikasi dan penyiaran Islam jalur RPL. Ini ya untuk para dai aktif yang belum ada gelar S1-nya, belum sarjana. Nah, kita banyak yang secara kemampuan, insya Allah sudah mumpuni. Tapi secara gelar akademik belum, padahal itu dibutuhkan juga. Maka dia bisa ngambil kuliah profesi dai. Nah, kemudian ada pendidikan profesi dai yang ketiga, dai aktif lulusan S1. Ini sudah sarjana, ingin menambah kemampuan. Mungkin kalau di sekolah kita ketahui ada pendidikan profesi guru. Nah, kita pendidikan profesi dai di sini. Nah, ini rinciannya ya untuk idadud doat, untuk pemula atau calon dai, ini cocok untuk pemula, belum ada basic dakwah pun nggak apa-apa masuk. Terbuka bagi lulusan SMA sederajat, tidak disyaratkan pengalaman dakwah, nanti selesai mendapatkan sertifikat kompetensi dai, mendapatkan gelar non akademik ya, certified dai basic ya. Nah, kalau kuliah profesi dai untuk dai aktif yang belum gelar sarjana, minimal pengalaman dakwah paling tidak 3 tahun, program formal jenjang S1, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, diakui secara resmi oleh negara, ya, lalu melalui Badan Akreditasi Nasional tadi, mendapatkan ijazah S1 resmi dan sertifikat profesi dai, double degree, ya, double gelarnya, ESOS sarjana sosial dan juga certified dai profesional, ya. Nah, kemudian untuk dai, ini pendidikan profesi dai, untuk dai aktif yang sudah S1, terbuka bagi lulusan S1 dan dari berbagai jurusan, cocok untuk guru agama dan praktisi dakwah, mendapatkan sertifikat kompetensi dai, mendapatkan gelar non-akademik, certified dai profesional, tapi tidak ESOS-nya karena dia sudah S1. Nah, mungkin perlu saya garis bawahi bahwa yang dimaksud dai di sini bukan hanya mubalik, tapi dia misalnya pengurus lembaga dakwah juga masuk. Karena kan untuk komunikasi dan penyiaran Islam ini justru nanti yang dia pegang media dakwahnya itu bisa masuk. Humas dakwahnya itu bisa masuk. Mubaliknya juga bisa masuk. Nah, kurikulumnya. Iqdadud Duat ini dia tetap ada materi di Irsyad Islamiyahnya sebagian. Ada bahasa Arab, usul fikih ya.
ulumul Quran, dengan takdir Ustadz Islamiyah. Ini ya, 7 ada psikologi. Ada 13 mata kuliah kurang lebih. Nah, kalau ini pertemuannya 4 kali dalam sepekan. Kalau yang i'dadud doa ya, 4 kali. Nah, kemudian kalau kuliah profesi dai itu ada 11 mata kuliah. Sepekan nanti dia hanya 2 kali saja, ya, 2 kali pertemuan selama 1 tahun. Pengantar Ustadz Islamiyah, fikih dakwah dan seterusnya. Di akhir ada metodologi penelitian dakwah dan skripsi, karena dia S1. Nah, pendidikan profesi dai ini sama dengan kuliah profesi dai, materinya, mata kuliahnya, yang membedakan dia tidak ada metodologi penelitian dakwah karena tidak ada kewajiban skripsi, ya. Nah, ini saja yang membedakan. Nah, skripsi ini tenang saja, nanti kita akan bimbing juga sampai kemudian tuntas, ya. Kita harus melewati proses, ya, tidak mengkhianati proses, tapi insya Allah kita mudahkan, ya. Nah, biayanya kalau untuk dan doa kelas persiapan tadi sangat murah, pendaftaran hanya 50.000 saja, SPP 125.000 kali 12 bulan, ya, itu dibayarkan tiap bulan 1.500.000, sertifikat kompetensi dan gelar non akademik nanti 150.000, 1.700.000, ya. Nah, kalau yang S1, nah ini, ya, dia biaya karena dia kuliah, ya. Nah, ini 250.000, SPP pendaftarannya yang lebih murah dari yang biasa 500.000, SPP per bulan selama 12 bulan hanya 600.000 saja. Kalau yang tadi kan 800.000 sebulan. Terus yang lain ya sama. Nah, sama kayak tadi juga boleh dibayarkan per semester selama 2 semester. Nah, yang membedakan keterangan di poin ketiga. Biaya total keseluruhan sampai lulus adalah 14.700. Biaya tersebut sudah termasuk mendapatkan keringanan dari biaya normal. Tadi biaya normal untuk yang program 1 tahun itu 18.350. Ini 14.700 karena memang ini kita ada kebijakan kerjasama dengan kampus, ada khusus untuk yang kuliah ilmu dakwah, ya. Nah, kalau profesi dai, pendidikan profesi tadi yang sudah S1 itu 100.000 pendaftarannya, SPP-nya 125 sama, nanti sertifikat kompetensinya 250.000. Total hanya 1.850.000. Nah, mungkin di akhir teman-teman ini penjelasan tentang RPL, ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Kan tadi kita mengatakan RPL, RPL. Nah, apa sih RPL itu? RPL adalah program perkuliahan yang memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja, pelatihan, atau pendidikan non-formal yang pernah Anda jalani sebelumnya. Artinya, jika Anda sudah pernah mengajar, mengikuti pelatihan, atau punya pengalaman di bidang tertentu, maka pengalaman tersebut bisa diakui sebagai bagian dari SKS kuliah. Dengan jalur RPL tidak perlu mengulang belajar dari nol karena sebagian mata kuliah bisa langsung dikonversi dari pengalaman Anda. Ini membuat masa studi lebih cepat dan lebih hemat, namun tetap resmi dan diakui pemerintah. Nah, sudah ada regulasinya, ya, Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021. Intinya RPL sudah memiliki payung hukum dan ijazah yang diperoleh dari RPL sama sahnya dengan jalur kuliah reguler. Teman-teman bisa searching nanti kuliah jalur RPL atau di YouTube juga banyak penjelasan-penjelasan tentang itu, ya. Nah, ini syarat umum, ya. Nah, seperti umumnya saja, kalau dia mau daftar S1 ya ijazah SMA. Kalau mau daftar S2 ya ijazah S1 yang dibutuhkan, ya. File pas foto berwarna, warnanya masih bebas. Nanti kalau untuk ijazah nanti baru kita minta kumpul yang baru lagi, yang sesuai nanti dengan program studinya masing-masing. Nah, ijazah minimal sudah 2 tahun lebih, ya. Jadi kalau yang daftar sekarang 2025, kalau mau S1-nya RPL minimal 2023. Boleh ke bawah 2022, semakin tua semakin bagus, tidak ada batasan usia. Kalau yang apa S1 ya harus 1 tahun karena masa studi kan 2 tahun di
S2 itu. Surat pengalaman mengajar, bekerja, atau bukti pernah kuliah sebelumnya. Nah, ini bisa menyusul. Ya, hal semacam ini bisa menyusul. Tata cara pendataan nanti bisa WA saja, yang mengisi biodata, membayar uang pendaftaran, dan calon mahasiswa akan dimasukkan ke dalam grup. Ya, silahkan menunggu informasi selanjutnya di grup untuk melengkapi berkas. Ya, itu bisa nanti. Yang penting chat admin. Nah, kalau S1 sebenarnya saat ini sudah masuk gelombang 2 ya. Karena sudah ada yang masuk gelombang 1, ada 30-an pendaftar kemarin. Nah, tapi kurang lebih beginilah. Kalau ini patokan S2 ya. Nah, 1 Mei sampai 15 Juni. Nanti kalau memang ada kuota, kita buka lagi gelombang 2. Intinya di Juli data ulang. Nanti di Agustus ada pembekalan akademik. Jadi kita mulai itu kegiatan Agustus. Ya. Kemudian kuliah matrikulasi. Ya. Ada kuliah matrikulasi itu kayak kayak kuliah persiapan sebelum memasuki kegiatan akademiknya. Nah, kuliah perdana 1 September. Tapi kita mulai itu 11 Agustus insya Allah. Nah, izin saya menyampaikan tentang struktur dari AILA. Ya, nah, pembinanya Dr. Dasep Supriyatna, ini sahabat saya. Beliau Ketua Stibnu Al-Farabi juga. Yang insya Allah tahun ini akan menjadi Institut Agama Islam. Direkturnya saya. Ya, nah, ini ada nanti tim admin yang bertanggung jawab di Ustadz Idadiyah, di Ustadz Ula, di Ustadz Sania. Ada juga yang nanti bagian media pembelajaran ya, mengurus rekaman, materi PDF dan lain sebagainya, Zoom. Ada juga yang terkait nanti dengan media publikasi. Nah, bisa dibaca ini akan kita share nanti. Nah, dosen kita alhamdulillah ya, ini dosen kita lulusan dalam dan luar negeri ya. Saya ya, aktivitas saya ini sebagai ketua umum Pusdai Kaltim, pimpinan Pondok Pesantren Bina Dakwah juga. Satdasep tadi sebagaimana saya sampaikan ya, beliau ketua Stibnu Al-Farabi, ya, PhD beliau dari India ya. Kemudian Dr. Agam Bayu, ini bidang manajemen nanti manajemen dakwah, manajemen pendidikan. Beliau sama-sama saya juga di alumni standarisasi DAI MUI angkatan 19 juga. Nah, beliau S2-nya di Australia ya. Nah, ini Ustadz Nur Ahmad ya, ini bidang studi Islam, nanti ngajak psikologi, tapi beliau selain bidang studi Islam ngambil juga kuliah di Manchester ya, di Inggris ya. Nah, ini Ustadz Kamaludin lulusan S1 dan S2 di mana namanya Sudan. Ustadz Imanuddin ya, S1-nya di Sudan juga. Ustadz Haiful Ma'ruf Universitas Islam Madinah ya. Kemudian Ustadz Yasir ini lulusan Al-Azhar Kairo ya, dan beberapa teman-teman lain lagi ya, Ustadz Hadi di Sofa University. Nah, ini daftar dosen kita. Insya Allah ya kita ya menjalankan AILA ini dengan maksimal dengan sungguh-sungguh insya Allah. Baik ikhwan wal akhwat ya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak cepat karena memang waktu dan banyak yang harus disosialisasikan ya. Nah, tapi mudah-mudahan inti dan gambarannya teman-teman bisa menangkap. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Nah, harapan saya justru kita kembangkan kemudian dengan sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada ya, boleh lewat chat, boleh juga langsung open mic. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Ustaz. Apa Pak kabar Abdurrahman, Ustadz? Masya Allah. Silahkan Pak. Aduh, lama nggak ketemu nih Pak. Iya Ustadz. Sehat Ustadz? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, saya kan rencananya kepengen mau ngambil yang S2, tapi kan saya S1-nya bukan dari jurusan agama, tapi dari Ya, ekonomi. Nah, itu eh, apakah ada persyaratan khusus supaya bisa ikut atau bagaimana? Itu yang ya, pertama. Yang kedua, nanti ini kan kuliahnya berarti full online ya. betul Pak.
Terus kira-kira saya ngambil yang sebaiknya apakah mengikuti yang S1 di Fakultas Ekonomi atau jurusan ekonomi, atau bisa ngambil jurusan dakwah gitu. Ya, Itu aja Ustaz. Terima kasih. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Baik ya. Nah, terima kasih Pak Abdurrahman. Nah, ini sahabat saya juga nih. Dulu di Kaltim, sekarang beliau di Jogja ya. Lama ikut pengajian kita juga dulu Pak Ustadz ya. Baik Betul, Pak. betul. Nah, untuk Bapak sudah S1 ya. S1 ingin kemudian melanjutkan ke S2 ya. S2 bisa. Jadi S2 itu tidak disyaratkan kemudian harus S1-nya di program studi yang sama ya. Pengalaman saya S2 ya, dulu manajemen pendidikan Islam, saya teman-teman banyak dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau mau langsung S2 bisa, tapi S2 kita lebih condong nanti ke pendidikan Islamnya. Nah, atau Bapak kemudian ingin memperkuat ya ekonominya karena di situ ada latar belakangnya ekonomi syariah, boleh juga ya memilih jadi double gelar nanti ya. Nah, atau kemudian mau ngambil pendidikan dai langsung juga boleh karena memenuhi syarat tadi ya karena sudah S1 ya untuk yang pendidikan profesi dai itu dari berbagai macam latar belakang S1-nya boleh untuk ikut itu. Nah, jadi sesuai pilihan saja. Tapi kalau kemudian saya ingin juga misalnya mengetahui tentang seluk-beluk pendidikan Islam, nah gabung saja di S2 langsung tuh boleh ya. Nggak ada masalah. Nah, bagaimana apakah nanti bisa mengikuti ya? Nah, bisa mengikuti nanti makanya ada nanti mata kuliah matrikulasi. Spekulasi. Ya, matrikulasi itu pengantarnya dan apalagi kalau Bapak nanti mengikuti saran saya ikut yang reguler saja, yang reguler. Kalau yang PL itu yang 1 tahun itu memang yang memang sudah berkecimpung di dunia pendidikan saat ini. Nah, kepala sekolah apa segala macam. Nah, langsung penelitian lah ibaratnya. Kalau dia reguler nanti ada mata kuliah sejarah peradaban Islam apa segala macam. Nah, itu dapat. Nah, dari pilihan-pilihan itu kalau boleh saran saya, ya kalau ingin S2 langsung di pendidikan agama Islam boleh, Pak. Silahkan nanti. Itu Pak. Oke. Berarti berarti eh, ngambil reguler maksudnya ini, yang untuk Ya, yang S2-nya. ya reguler. Heeh, Oke, yang siap, reguler. siap. Syukron, Ustaz. Apaan ya? Nah, saya baca ya di sambil nunggu teman-teman yang open mic, saya baca yang di kolom chat dulu ya. Nah, ada nih siapa nih Ha Badal. Kalau S1 program EPL berapa tahun pendidikan Ustaz? Nah, S1 program EPL itu dua pilihan ya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Boleh S1, boleh 1 tahun, boleh 2 tahun. Nah, tentu apa yang mensyaratkan ya pertama tentang usia ijazah SMA-nya. Kalau misalnya baru lulus 2024, ngambil yang 1 tahun nggak bisa, kan gitu. 2023, nggak bisa juga ngambil yang 1 tahun. Minimal kalau 1 tahun tuh 2022 ke bawah. Semakin jauh, nah, itu bisa ya ngambil 1 tahun, ngambil 2 tahun. Tergantung nanti pilihannya. Apa yang membedakan sih selain kemudian syarat itu? Yang membedakan yang 1 tahun tuh lebih mahal, ya sedikit. Tapi waktunya lebih singkat. Nah, tapi materi yang kita dapatkan juga sedikit. Kalau yang 2 tahun itu materinya justru banyak. Kenapa kita berpilihan ini? Salah satunya adalah kebutuhan teman-teman ya. Ada yang kemarin ketua yayasan apa segala macam. Ya memang secara ini kan nanti butuh apa yayasannya dikembangkan dan lain sebagainya. Butuh S1-nya cepat, monggo silahkan ya. Nah itu bisa dua-duanya, bisa S1, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kemudian Ardiansah Jakarta, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ikut IDAT AILA saat ini? Boleh S1 RPL Prodi HKI? Boleh ya.
Ustadz, boleh dijelaskan sedikit apa sih yang dipelajari di PAUD HKI? Tadi sudah saya jelaskan, tapi ini saya buka lagi ya untuk sekilas kemudian tentang mata kuliahnya. Ya, nanti kita akan share juga ini. Nah, nah ini PAUD HKI ini ya. Selain tadi dapat, ini dia dapat mata kuliah ini ya, 8 mata kuliah ini dia dapat. Lalu kemudian dapat juga dia mata kuliah yang ini ya, dua, 12 mata kuliah ini. Ya, kalau yang 2 tahun, kalau yang 1 tahun berarti setengahnya. Nah, itu ya. Nah, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi ya. Jadi silahkan Pak Ardiansa kalau ingin daftar segera saja. Karena HKI sudah ada beberapa yang daftar juga. Pak Adi Surya ya, untuk juara 1 HKI agar bisa temu dalam 1 tahun. Ya, apakah cukup pengantar LBH di mana saya? Cukup Pak, boleh ya. Apalagi Bapak sudah, Ustadz Adi Surya ini kan saya tahu sudah S2 sebenarnya dia. Artinya sudah dalam dunia akademik sudah memahami lah ya. Dan kemudian berkecimpung di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, maka pengantar di LBH itu cukup dia untuk mendapatkan menjadi syarat untuk melanjutkan program 1 tahun. Boleh ya? Ya, Ibu Eka, Assalamualaikum. Kalau untuk RPL punya pengalaman tidak bekerja, artinya tidak punya pengalaman bekerja di bidang pendidikan, apa bisa ikut RPL? Sedangkan sertifikat yang dimiliki tidak ada hubungan dengan pendidikan. Nah, kalau dia memang mengambil pendidikan, nanti bisa konsultasi saja. Bisa jadi mungkin tidak punya riwayat pekerjaan, tapi dia punya riwayat, misalnya portofolionya mengurus lembaga organisasi, ya, itu bisa, ya. Kalau yang 2 tahun, walaupun tidak ada pengalaman bisa ya. Tapi kalau 1 tahun, ya, misalnya tidak punya pengalaman di bidang pendidikan, saran saya tetap ambil yang 2 tahun, ya. Nah, kenapa? Karena yang 2 tahun itu walaupun tidak punya pengalaman, mata kuliahnya tadi kita bahas semua juga, tetap jadi tetap mendapatkan mata kuliah itu dia, ya. Itu bisa. Nah, itu silahkan. Yang lain lagi kalau ada, ada yang mau ditanyakan? Hmm. Yang ilmu dakwah mungkin, ya. Ustazah ini Ambar Wulan Sain. Apa sudah jelas Ustazah? Beliau insya Allah ngambil di ini. Sudah Ustadz. Jadi nanti saya ambilnya yang KPI aja ya. Apa tahu hukum Islam ya? Ya terserah. Nanti pilihan ya. Nah, mau kalau mau KPI tadi berarti yang 1 tahun kuliah profesi dai ya. Kalau yang hukum Islam boleh juga ya. Nanti Kalau yang hukum Islam eh, berapa tahun Ustadz? bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. Cuma yang 1 tahun biayanya agak beda tadi. Kalau yang total, kalau yang ilmu dakwah kan kita subsidi itu jadi 14 lebih saja, 14 juta berapa totalnya 1 tahun. Kalau yang hukum Islam, yang hukum keluarga Islam tuh 18, tidak disubsidi. Eh, Mm. ya, yang Boleh mana nanti ya? dipertimbangkan saja. Ya nanti filenya dikasihkan ya Ustadz. Ya, ya, nanti kita bagi filenya. Nanti kalau sudah ada yang apa, nanti bisa di chat admin untuk didata ya. Ya. Oh iya Ya, tuh sudah ya. Ustadz mau nanya juga Ustadz. Nanti untuk ujian, yudisium segala macam itu online ya Ustadz. full online ya. Wisuda opsional ya, yang mau ke kampusnya boleh ya. Karena wisuda kan tidak wajib ya. Yang tidak bisa ikut juga tidak apa-apa ya, tetap nanti ijazah akan dikirim. Nah, tapi kalau ada yang ingin nanti di kampus ya nanti
Boleh, tapi kalau yang ikut kampus biasanya ada tambahan biaya, tapi tidak wajib ya. Tambahan biaya. Berapa biayanya menyesuaikan dengan kampus. Nah, kalau yang di Samarinda kami belum tahu, ada kemungkinan kalau banyak pesertanya, kemungkinan kita mengadakan wisuda sendiri. Tapi sifatnya wisuda opsional lah ya, opsional. Nah, ini ada SPP pertama kali bulan SPP itu di bulan Agustus ya. Bulan pertamanya di bulan Agustus. Jadi nanti kalau yang sudah mendaftar itu bisa untuk saat ini mungkin bisa biaya kuliahnya saja mungkin bisa dicicil, bisa diangsur ya. Nah, bisa diangsur. Nah, kemudian ya ada pertanyaan lagi apa Ustaz berkenan untuk masing-masing kali bisa. Ya, nanti saya buka ulang ya akredit. Ini untuk akreditasi pertanyaan Pak Adi Soya. Nah, ini bisa dicek nanti di PD Dikti ya. Nah, di PD Dikti atau nanti saya cekkan nanti kita akan kirim link atau hasil dari PD Diktinya. Saya tidak cantumkan di sini. Cuma poinnya ini ya, rata-rata baik kecuali di manajemen pendidikan Islam dan pendidikan Islam manusia ini sudah baik sekali. Karena kami memang hanya membatasi kerjasama dengan kampus yang memang secara akreditasi dia baik, yang minimal itu. Ya, nah, syukur-syukur nanti bisa baik sekali. Nah, kalau mau cek langsung di PD Diktinya bisa atau nanti kami kirimkan linknya. Untuk wisuda online juga Ustaz berarti ya. Tadi wisuda sudah saya jawab ya, sifatnya opsional. Nah, kemudian Azai ini ya untuk siapa ya Azai di saya baca sesuai dengan nama di akun ini juga ya. Untuk pembayaran itu awal bulan apa ada batasan sampai tanggal sekian begitu Ustaz? Secara normal kita harapkan bisa ditunaikan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Tapi kalau ada keterlambatan ya, kita juga tidak kaku ya. Nggak apa-apa nanti disampaikan saja nggak ada denda nggak ya. Karena bukan bukan kredit. Nggak ada denda. Cuma kalau teman-teman menunaikannya tepat waktu, yaitu kaitannya adalah dengan kelancaran kegiatan kita. Kami ke kampus juga kan ada hal yang harus kami tunaikan kepada para dosen juga ada hal yang harus kami tunaikan. Jadi tepat waktu itu lebih baik. Tapi kalau kemudian misalnya ada kendala ya tinggal disampaikan saja, nggak masalah. Idealnya sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Begitu. Ya Pak Jansa, amin ya. Insya Allah. Ada lagi silakan kalau ada lagi. Nah, kalau cukup nanti kami akan share apa namanya link beliau. Nah, sini izin saya mau menyapa teman-teman yang sudah ada di sini ya Pak. Pak Tri Mulyono ada di sini Pak. Ustaz Tri Mulyono ada ya. Ustadz, Ya Pak Ahmad silakan Pak. ya Pak, kalau tadi yang ngambil S2-nya itu kuliahnya 2 tahun ya? Ya Pak, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Oh, bisa juga gitu ya? Itu Ya, tergantung apa? Bisa 2 tahun, bisa 1 tahun. nah 1 tahun itu RPL ya, ada syarat tambahannya. Syarat yang Oh, pertama, yang 1 tahun itu usia ijazah. Sudah lama, bukan baru lulus. Ijazah S1-nya. Yang oke. kedua adalah pengalaman
kerja atau pengalaman di bidang program studi yang sama. Kasusnya kita S2 kita ini pengalaman di bidang pendidikan berarti. Nah, Oh, nah, artinya kalau dia oke. tidak punya pengalaman bidang pendidikan, berarti dia kembali ke yang reguler yang 2 tahun. Yang 2 tahun. Oke, Mm-mm. berarti kalau ini berarti saya ngambil yang 2 tahun. Tapi itu kan Ya, nanti baik. dapat matrikulasi juga kan untuk Dapat. penyesuaiannya. Semua dapat, matrikulasi semua dapat. Terus tadi uang kuliahnya pendaftaran berapa? Terus uang per bulannya berapa? Nah, ini yang S2 saya buka, Pak, ya bentar. Kalau yang S2 itu yang reguler itu 500.000 pendaftarannya ini, ya. Kalau Oke. SPP-nya 750 per bulan. Nah, 750 per bulan. Ya, ini. Nanti kita kirim Pak semua PDF, Oh iya, nanti boleh. Siap. rekaman videonya juga kita kirim insyaallah. Oke, siap. Ustadz, Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. baik aku. Itu saya Ya, tambahannya. sama-sama Pak. Terima kasih Pak, Oke, sehat selalu Pak. oke, amin, amin, amin. Antum juga sehat terus, Ustaz. Amin. Ya. Oke. Ustadz Yudi Ahmadi, apa kabar Ustadz? Ya. Ya, nah baik Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman saya kenalkan juga ya Ustadz Yudi ini. Beliau yang tahun lalu mengambil program RPL 1 tahun ya di pendidikan agama Islam. Nah, di sini Ustadz Komarudin juga Abu Farhan ya. Nah, itu sama Ustadz Abu Farhan ya. Siap, Ustaz. Oke. Nah, maksudnya Ustadz ini saya memperkenalkan supaya bahwa memang program kita sudah jalan ya. Nah, jadi Siap. tahun lalu yang mengambil 1 tahun, tahun ini udah lulus dan sudah di PD Dikti dan nomor ijazah sudah keluar Ustadz ya. Tinggal menunggu cetak ijazah dan legalisir saja ya. Boleh, Dan Ustaz. insya Allah mereka tahun ini Bismillah mengambil S2 juga Ustaz ya. Huh, Insyaallah, Ustaz. ya. Ah, sekali Ya, izin baik. itu Ustaz. Ya, Betul izin. Ustaz. Ya, Fuad Ustaz. Terima kasih banyak atas ya, Ustaz. Ada beberapa dai pedalaman Ustaz yang ingin ikut kuliah online tapi terkendala di sinyal Ustaz ya. Karena di kampungnya belum masuk sinyal internet dan sinyal internet hanya bisa didapatkan di tempat tertentu gitu Ustaz. Apakah boleh ikut gabung Ustaz hanya dengan mendengar rekaman gitu ya? Oh iya, Jazakallah khairan Ustaz. boleh. Ya, ya. So. Ya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Makanya kan selama misalnya mereka bisa menyiasati dengan Iya, menyimak rekaman itu boleh. Apalagi mereka sudah dai ya, yang iya, secara kapasitas sudah kita ketahui. Nah, dan nanti juga untuk kalau ada jumlah mereka ada beberapa siap ya, Ustaz. itu bisa nanti kita misalnya pas jadwal mereka bisa menyimak misalnya hari tertentu, Ahad nanti saya bisa memberikan materi secara khusus kalau memang rekaman itu tidak cukup Ustaz. Misalnya mereka bisanya Ahad pagi gitu kan. Mereka Ya, kumpul di mana nanti kita adakan Zoom secara khusus misalnya bisa juga. Nah, nanti teknis bisa kita atur Ustaz. siap Ustaz. Ya, Jazakallah. Ustaz. Nanti kita ya, sampaikan Ustaz insyaallah. ya. Memang tujuan ya mungkin sekaligus penyampaian juga ke teman-teman ya, ya bahwa awalnya memang kita juga untuk membantu guru-guru pondok kita, saya punya pondok, ada beberapa cabang, Pak Dai. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal untuk membantu mereka ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Ismail Marzuki, bagaimana soal nilai pada saat ujian berhalangan hadiah? Tentu nanti ada sistem ini ya, sistem absen itu memang yang hadir live Zoom, kemudian saat yang menyimak rekaman juga nanti tetap ada mengisi datanya ya. Nah, selama teman-teman bisa menyimak dengan baik baik secara langsung maupun rekaman dan nanti juga apa namanya saat ujian juga bisa menjawab, insya Allah kita tidak terlalu
sulitlah dengan nilai ya. Yang penting komunikasi. Yang susah itu kalau nggak ada komunikasi sama sekali ya. Ya, begitu daftar nggak pernah kemudian hadir di Zoom, WA nggak pernah dibalas juga atau apa segala macam, nah, itu yang kita sulit. Tapi kalau selama ada komunikasi, ya insya Allah kita mudahkan karena kita tahu teman-teman di sini juga kan padat kegiatan dan jadwalnya. Jadi itulah fleksibilitas itu kita jaga. Ya, jelas ya? Ya, baik. Ya, kalau sudah cukup karena sudah hampir ya masih di sini hampir jam 10 ya. Kalau di Papua sudah jam 11. Kayaknya ada yang dari Papua juga di sini tadi ikut ya. Nah, ada ya yang dari Papua ya? Ada di sini. Kayaknya tadi ada atau sudah ini. Baik itu ya teman-teman ya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa chat admin atau chat saya juga langsung. Kalau yang di 0852 ada yang itu ada foto saya di situ itu bisa chat saya juga ya. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.